Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Taratipator. Jumpa lagi bersama aku di sini yang akan pick a reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Terima kasih. Well guys, tema kita kali ini adalah keberuntunganmu di tahun 2024. Di sini tersedia 3 file ya guys. Aku sudah kasih tanda ya untuk masing-masing file. Nah, di sini ada file 1 dengan bunga sepatu berwarna pink. Kemudian ini untuk file kedua dengan tanda bunga sepatu berwarna merah. Yang ini untuk file ketiga aku kasih tanda bunga sepatu berwarna putih. Oke guys, silahkan dipilih ya. Ada file 1, file 2, dan file ketiga. Gunakanlah intuisimu untuk memilih. Hai file 1, ini aku sudah bersama file kamu ya, yang pilih file 1 dengan bunga sepatu berwarna pink. Siapa yang suka bunga sepatu berwarna pink? Nah, ini dia filemu ya. Sekarang kita akan shuffle ya. Keberuntunganmu di tahun 2024. Ada The World, ada Knave of Cups, ada King of Pentacles, ada Nine of Pentacles, ada Knave of Wands, ada Five of Pentacles, ada The Magician, ada Nine of Wands, ada The Devil, ada Ace of Pentacles. Oke, kita akan susun dulu ya guys ya. Oke, kita akan susun dulu ini cardsnya supaya bisa di reading dengan mudah ya. Well guys, ini dia untuk tebaran cards dari file 1 ya. Sebelum kita reading, kita akan scanning dulu zodiak dari file 1 ya. Oke, di sini ada elemen ya, unsur dari elemen Earth, yaitu dengan zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Kemudian ada lagi dari elemen Fire, Sagittarius, Aries, Leo. Lalu ada lagi dari Water Signs ya, elemen Water Signs,
Cancer, Pisces, and Scorpio. Oke. Dan di sini ada juga dari elemen air, zodiak Aquarius, Gemini, Libra. Sepertinya semua zodiak ada di sini ya, kumpul di file 1. Yang terkuat energinya ini berasal dari Capricorn ya, zodiak Capricorn dari elemen Earth. Oke, karena sepertinya file 1 ini banyak berbicara soal keuangan ya guys. Sepertinya untuk kamu yang pilih file 1 ya, aku melihat di sini bahwa sebelumnya ya, entah saat ini masih atau sebelumnya ya, di awal-awal tahun 2024 ya, atau kemarin-kemarinnya. Nah, itu kamu mengalami ini. Di sini ada cards dari Five of Pentacles. Kamu mengalami kesulitan ekonomi ya. Sebagian besar dari kamu ini mengalami kendala dalam finansial. Ya, aku merasakan kamu begitu berjuang gitu ya untuk bisa survive dalam kondisi ekonomi ya. Di sini ada sebagian kecil yang kondisi ekonominya memburuk ya. Kalian terpuruk gitu ya, terhimpit soal ekonomi ini ya, atau masalah pentacles atau keuangan kalian sedang terganggu ya. Kalian benar-benar berjuang mati-matian untuk bisa survive ya dalam hal perekonomian atau keuangan atau finansial ya. Di sini ada Five of Pentacles ya. Ini jelas menggambarkan adanya kesulitan dalam perekonomian ya, atau keuangan kalian ini sangat tidak baik ya. Kalian dalam kondisi yang tidak baik-baik saja dalam hal keuangan. Kemungkinan ini ada yang sudah terjadi ya di awal tahun 2024 atau sebelumnya ya, sebelum tahun 2024. Jadi buat kamu yang pilih file 1 ini ada kendala dalam masalah keuangan atau finansial ya guys ya. Kamu begitu struggle dalam keuangan ya, untuk bisa survive dalam hidup gitu ya. Ini ada yang morat-marit keuangannya, ada yang mengalami penurunan drastis ya, income-nya menurun gitu ya. Kemudian ada juga yang terpuruk dalam keuangan gitu ya, ekonominya agak kesulitan gitu dalam ekonomi ya, dalam hal ekonomi. Nah di sini ini sebelumnya ya, entah sampai saat ini masih ada beberapa dari kalian yang mengalami kesulitan ekonomi atau sebelumnya gitu ya guys ya, karena ini general reading, jadi energi banyak orang ya, jadi masing-masing. Nah seperti itu. Nah di sini juga aku melihat bahwa ada beberapa dari kalian yang ini apa sih, yang mana ada cita-cita atau keinginan atau impian kalian gitu ya yang tidak kesampaian gitu ya, keinginan kalian yang tidak kesampaian ya, atau tidak terwujud gitu ya, entah itu sebelumnya ya, sebelum di tahun 2024 atau pas yang awal-awal tahun kemarin ya, kalian itu mengalami kegagalan ya dalam bidang karir ini, terutama dalam pekerjaan. Sebagian daripada kamu ada yang di PHK, ada juga yang berhenti bekerja ya, ada ya juga yang pindah kerja gitu ya. Nah sepertinya karir pun terganggu ya, karir kamu pun terganggu sepertinya di sini ya. Di sini ada Five of Pentacles dan Nine of Swords. Otomatis kalau pekerjaan atau karir terganggu, maka ini pun terkoneksi atau terhubung dengan income atau pendapatan ya. Jadi kalau pekerjaannya terganggu gitu ya, atau tidak berjalan dengan lancar, maka keuangan atau dari segi finansial pun tidak mengalami kelancaran juga gitu, akan berdampak atau berefek pada keuangan. Nah seperti itu. Kenapa bisa seperti ini? Nah di sini aku menemukan adanya pengaruh dari ini. Di sini aku menemukan adanya energi negatif ya, ya divalidasi oleh
ini cards dari the devil ya. Ada energi negatif yang membuat keuangan dan karir kamu atau pekerjaan kamu terhambat. Nah gitu ya. Energi negatif ini berasal dari mana? Energi negatif ini ada dua kemungkinan, karena ini general reading ya. Kalau kamu resonate ya dengan file 1, maka ini kemungkinan ada dua penyebab ya, karena ini general reading jadi beda-beda. Yang pertama, kemungkinan karir atau pekerjaan yang terhambat dengan keuangan yang berdampak dengan penurunan dari income atau keuangan ini, itu berasal dari adanya ini guys ya, the magicians, magic ya. Magic. Jadi sebagian orang ini terkena magic ya, yang mana rezekinya ketutup gitu ya, ketutup ya, atau dicoba-coba ditutup oleh orang gitu ya, sehingga mengalami ini kendala dalam pekerjaan atau karir dan berdampak pada perekonomian atau keuangan gitu ya. Nah, sebab yang lainnya itu, sebab pertama kemungkinan yang lainnya itu karena adanya gangguan dari orang-orang toksik ya. Jadi ada energi dari orang-orang toksik yang membuat karir atau pekerjaan kamu terhambat dan income atau keuangan kamu menjadi menurun. Nah seperti itu. Jadi ada gangguan eksternal ini ya, dari luar gitu ya. Gangguan eksternal dari luar, entah itu mungkin orang iri sama kamu atau dengki sama kamu gitu ya, jadi pengen ngerusak pekerjaan sama keuangan kamu, makanya bisa menggunakan magic ya. Orang ini jahat gitu ya, bisa ngirimin hal-hal yang berbau magic kayak black magic gitu ya, supaya rezekinya ketutup gitu ya, supaya sulit mendapat keuangan gitu ya, atau sulit mendapat rezeki. Nah bisa seperti itu ya guys ya, bisa ada yang bermain magic. Nah atau orang toksik ini ya menggunakan cara licik bisa juga ya, yaitu mengganggu kamu dalam pekerjaan gitu ya, bisa membuat hasutan atau fitnahan gitu ya sama orang-orang sekitar gitu, sehingga kamu dianggap remeh atau dianggap tidak baik sama mereka atau dianggap jelek gitu. Jadi bisa membuat kabar-kabar miring tentang kamu gitu ya, kayak merusak reputasi kamu gitu, sehingga orang tidak percaya sama kamu, sehingga kamu itu dianggap bahwa kamu itu tidak baik gitu ya sama atasan kamu atau rekan kerja yang lain gitu ya, sehingga di situ kamu mengalami kendala dalam pekerjaan ya, sehingga sebagian daripada kamu di sini ada yang di PHK, ada juga yang pekerjaannya tidak lancar gitu, sehingga berdampak pada hasil atau income yang menurun. Nah seperti itu ya guys. Nah ini mungkin kejadiannya sudah berlalu atau sudah lewat ya, atau sekarang ini saat ini gitu terjadi seperti itu gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan ya. Nah seperti itu. Dan ini ini aku cerita dulu ya, flashback dulu ya sebelumnya gitu ya. Dan ini sesuai dengan tema keberuntunganmu di tahun 2024. Nah ternyata momen-momen yang ada energi negatifnya ini tidak selamanya guys ya. Kamu juga memiliki keberuntungan gitu ya. Lambat laun gitu ya, energi negatif ini akan redup gitu, akan hilang ya, akan redup, akan hilang gitu ya. Dan di sini diperkuat dengan adanya cards dari the world ya, dunia ya. Jadi roda itu berputar loh guys ya. Mungkin saja orang negatif atau orang toksik ini ya kemarin-kemarin lagi di atas, makanya bisa semena-mena berlaku atau berbuat yang tidak baik sama kamu gitu ya. Tapi kan roda terus berputar ya guys ya. Orang yang tadinya di atas bisa ke bawah, orang yang di bawah bisa ke atas gitu loh. Roda terus berputar gitu, roda kehidupan terus berputar ya. Jadi jangan berkecil hati, karena ini rodanya mau berputar naik ke atas ya, aku lihat gitu ya. Di sini ya, tuh ada the world ya. Dunia kamu akan segera berubah. Kalau sekarang masih stuck atau sekarang berada dalam zona energi negatif, maka itu lambat laun ya, secara perlahan akan bersih ya, secara perlahan akan bersih dan akan tergantikan dengan dunia yang baru ya, dunia yang lebih baik ya. Ini auranya positif ya guys ya. Jadi aura negatif ini nanti akan berlalu dan akan tergantikan dengan aura positif ya, dengan konfirmasi dari the world ya.
duniamu akan berubah menjadi lebih baik lagi ya. Nah gitu nanti apa yang magic ini, unsur black magicnya akan segera meredup gitu ya, karena ya tadi perputaran perputaran energi, perputaran roda kehidupan gitu ya. Jadi orang yang tadinya di atas bisa turun ke bawah, yang orang tadinya ada di bawah bisa naik ke atas. Nah seperti itu ya guys ya. Nah yang penting kita terus tabur karma baik gitu kan. Ini orang nabur karma buruk kan, karma jelek gitu kan, maka dia akan menerima karma itu gitu. Dia menabur hal-hal yang tidak baik gitu ya, dia menabur keburukan ya sama kamu misalnya gitu ya. Orang-orang toksik ini gitu ya berusaha untuk membuat rezeki kamu seret lah, berusaha untuk menghancurkan karir atau usaha kamu lah gitu, maka dia pun akan menerima akibatnya, dia akan menerima karmanya sendiri gitu ya. Yang tadinya dia di atas nanti akan jatuh ke bawah, dan kamu yang tadinya di bawah dia bikin kamu ke bawah, itu nanti kamu akan naik ke atas gitu. Di sini ada konfirmasi dari the world ya. Wow, di sini the world ada perubahan ya, dunia kamu berubah itu karena di sini semesta mengirimkan seseorang buat kamu ya, entah itu seseorang atau sesuatu ya, sebagai bantuan gitu ya. Jadi ada yang membantu kamu ini ya, dikonfirmasi dengan cards dari Knave of Cups ya. Seseorang membantu kamu, seseorang memberi kamu bantuan, atau ada juga sebagian daripada kamu akhirnya menemukan peluang baru, kesempatan baru ya, sesuatu yang baru yang bisa membantu kamu untuk memperbaiki masalah perekonomianmu. Nah seperti itu guys ya. Nah, karena di sini dikonfirmasi lagi dengan Knave of Wands ya. Knave of Cups dengan Knave of Wands. Yang mana di sini kamu membangun lagi usaha kamu, karir kamu yang dijatuhkan sama orang, yang dirusak sama orang ya, yang coba dihancurkan sama orang, ini kamu bangkit lagi ya di tahun ini ya. Ini tahunnya masih belum habis ya guys. Ini kita masih berada di pertengahan tahun 2024 ya kan. Nanti kan masih ada lagi setengah tahun lagi ya kan, nah menuju akhir. Nah ini nanti kamu akan membangun lagi usaha kamu, karir kamu yang dijatuhkan ya, pekerjaan kamu yang dirusak gitu, usaha kamu yang coba dihancurkan oleh orang toksik ini, kamu akan bangkit lagi. Entah ini sekarang kamu sudah mulai bangkit ya, sudah mulai bersiap-siap, atau nanti akan bangkit atau bersiap-siap untuk memulai lagi usahamu atau pekerjaanmu, atau kamu akan menemukan pekerjaan baru atau usaha yang baru, dan itu tentu saja akan menghasilkan loh guys, nih akan menghasilkan pentacles, dan pentaclesnya ini besar. Nah jadi ini keberuntungan kamu di tahun 2024. Perekonomian kamu nanti akan diperbaiki, yang tadinya terpuruk, yang tadinya dirusak sama orang ya, dengan pakai magic atau black magic, atau dengan kiriman energi negatif, atau orang toksik itu sendiri yang berbuat yang tidak baik. Nah itu nanti akan pulih ya guys, akan pulih. Kamu nanti akan mendapatkan ini kerejekian yang besar sebagai pengganti rezeki kamu yang udah dihilangkan sama orang ya, yang coba dilenyapkan sama orang rezekinya. Oke, sekarang ini muncul lagi ya, akan tergantikan ya. Semesta itu adil loh guys ya, semesta itu sangat adil. Jadi kamu akan dikirimkan seseorang atau sesuatu ya, berupa pertolongan gitu, bantuan ya, kesempatan baru untuk memulai usaha kamu atau pekerjaan kamu. Kamu akan diberikan pekerjaan atau usaha baru guys, yang akan menghasilkan keuangan yang jauh lebih baik dan lebih besar. Ini Ace of Pentacles ya, keuangan baru, penghasilan baru, income baru gitu ya, dengan nilai yang lumayan besar. Nah, seperti itu. Dan akhirnya nanti di sini ada Nine of Pentacles, keuangan itu akan terus mengalir ya, mengalir ke kamu ya. Kamu bisa menabung, kamu bisa memenuhi kebutuhan keluarga kamu ya, kebutuhan hidup kamu gitu. Tentunya ini berproses ya, perlu waktu guys, tidak langsung gitu kan. Kamu perlu bekerja keras juga, membangun karir kamu dari nol lagi, atau usaha kamu atau pekerjaan kamu dari nol lagi gitu ya kan. Kamu sedikit demi sedikit nanti akan bagus keuangannya ya, akan pulih ya, akan lebih baik gitu ya. Kamu bisa memperbaiki keuangan atau perekonomian kamu. Nah tentunya di sini dikonfirmasi lagi dengan King of Pentacles. Jadi di tahun 2024 ini kamu
beruntung dalam keuangan ya guys ya, dalam ekonomi atau finansial kamu akan diperbaiki oleh semesta. Nah, seperti itu loh guys. Ya, buat kamu yang misalnya resonate, pilih file 1. Ini bagus sekali, keberuntungan kamu dalam hal keuangan atau perekonomian kamu akan diperbaiki oleh the universe ya. Tuhan akan mengirimkan orang yang membantu kamu ya untuk membangun kembali fondasi karir kamu dan keuangan kamu agar bisa diperbaiki dan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Oke guys, ini aja readingan buat kamu. Untuk kamu yang pilih file 1, sekarang kita akan reading oracle-nya. Hai guys, ini dia oracle untuk file 1. Ada the inner sense, ada my creative power. Oke, sekarang kita reading dulu ya satu-satu. The inner sense, today as I quiet the noise of my mind, I become aware of the voice of my heart. I listen closely to my inner voice. I trust myself and develop confidence in my intuitions. My inner truth is divine truth. I allow it to influence and guide me every day. Di sini message atau pesannya adalah kalian ya yang pilih file 1 itu perlu mengikuti intuisi kalian. Nah, intuisi kalian perlu dipertajam ya agar kalian bisa menemukan apa yang kalian ingin temukan selama ini dalam hidup gitu ya. Jadi intuisi kalian ini sangat bagus sekali untuk memandu kalian ya, untuk menemukan hal-hal yang baik, hal-hal yang belum kalian temukan selama ini dalam hidup ya. Kalian harus percaya pada diri sendiri dan berusaha untuk mengembangkan lagi kepercayaan diri kalian ya, meningkatkan lagi kepercayaan diri kalian, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan intuisi kalian ya dalam memilih atau dalam memutuskan segala sesuatu ya, baik itu karir atau masalah keuangan gitu ya. Kalian perlu melibatkan intuisi kalian karena intuisi kalian ini sangat berpengaruh dan dapat memandu kalian ya untuk memilih yang terbaik gitu ya. Nah, seperti itu guys. Jadi kalau kamu memiliki intuisi yang tajam atau intuisi kamu itu tajam, kamu akan tahu permasalahan yang sedang kamu hadapi ya, itu apa akar permasalahannya dan solusinya itu apa, kemana kamu harus pergi atau kemana kamu harus melangkah ya. Intuisi kamu yang akan memandu solusi apa yang harus kamu temukan untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan, misalnya dalam keuangan atau dalam karir. Nah, libatkan intuisimu itu karena intuisimu yang tajam itu ya, intuisimu yang tajam, semakin tajam kamu punya intuisi, maka itu semakin bagus sebab akan bisa membantu kamu ya untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahanmu ya. Intuisimu bisa memandumu ya untuk menemukan cara yang lebih baik ya untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam hidupmu. Nah, seperti itu guys ya. Oke. Well, di sini ada my creative power. I recognize the creative power of my thoughts. I know that I can use them to build or to destroy. Today, I choose to use my thoughts to create a universe filled with joy and harmony. I will maintain a positive attitude. I have the power to create love and peace. Oke, ini message atau pesannya ya. Kamu itu adalah orang yang kreatif. Jadi orang-orang yang pilih file 1 ini adalah sebagian besar itu orang yang kreatif ya. Jadi kamu harus menyadari, kamu atau kalian ya harus menyadari bahwa kalian itu memiliki power atau kekuatan ya dari segi kreativitas. Dan itu berasal dari pikiran kalian ya. Kemungkinan besar sebagian dari kamu ini ya cakra mahkotanya itu terbuka ya, sehingga memudahkan kamu untuk menerima informasi-informasi. Jadi
ada ide-ide atau gagasan-gagasan brilian yang tiba-tiba datang gitu, ide-ide cemerlang yang masuk gitu dalam pikiran kalian, dan itu berasal dari ilahi atau Tuhan gitu ya, sehingga kalian bisa bisa menghasilkan suatu karya atau bisa berkreativitas ya, dan itu adalah uh, kekuatan kalian gitu ya, kemampuan kalian gitu untuk bisa menghasilkan sesuatu yang belum tentu bisa dibuat orang atau dihasilkan oleh orang lain gitu. Pemikiran kalian itu selalu out of the box ya, jadi unik gitu ya berpikirnya, sehingga kalian itu memang terlahir sebagai seorang yang memiliki kekuatan untuk bisa atau mampu berkreativitas gitu ya. Jadi kreasi kamu ini harus digunakan sebaik-baiknya atau dimanfaatkan sebaik-baiknya ya, kemampuan kamu ini ya, kemampuan kamu dalam berkreativitas, karena kamu itu, kreativitas kamu itu bisa di sini ya untuk membangun, bisa juga untuk menghancurkan. Loh, kok bisa seperti itu ya? Ya tergantung kamu, niat kamu, apakah kreativitas kamu itu niatnya untuk berbuat kebaikan atau untuk hal-hal yang baik, atau sebaliknya gitu loh guys ya. Kreativitas bisa juga kah untuk hal-hal yang tidak baik? Iya bisa, ada ya guys ya, misalnya kayak orang bikin sesuatu seperti jebakan gitu ya untuk berniat ngerjain orang, kan bisa itu ya, kreativitas juga namanya ya. Tapi kalau kita menggunakannya untuk hal-hal yang positif, untuk membantu orang ya, dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, maka hasilnya pun akan baik-baik juga. Nah ini ya, sesuai message-nya seperti itu ya, dibilangnya begitu loh guys ya. Nah maka dari itu ya, pilihlah ya, gunakan ya pemikiran kamu untuk hal-hal yang baik, agar bisa berkreativitas dengan baik gitu ya, untuk menghasilkan hal-hal yang bermanfaat, yang bisa membuat orang-orang di sekitar kamu itu menjadi bahagia dan menghasilkan harmoni yang indah gitu ya. Karena nilai atau hasil kreativitas itu luar biasa loh guys ya. Hasil atau produk dari kreativitas itu ya bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu ya, memberikan manfaat dan keceriaan serta kebahagiaan, sehingga muncullah harmoni gitu, keselarasan ya. Jadi muncullah yang namanya kerukunan gitu ya di antara orang-orang yang ada di sekitar kamu gitu. Jadi kamu itu seperti membawa suatu keceriaan gitu ya. Misalnya kamu punya ide ya untuk mengkreasikan sesuatu gitu ya, orang-orang misalnya kesulitan gitu ya dalam melakukan aktivitas, karena kamu itu orangnya kreatif, maka kamu bikin suatu alat gitu untuk mempermudah ya, untuk mempermudah mereka beraktivitas, maka itu kan namanya memberi manfaat positif bagi orang banyak, sehingga kan orang-orang jadi senang, orang-orang jadi bahagia. Nah, dan itu memunculkan harmoni guys ya, kerukunan antar warga. Nah, seperti itu. Begitu loh guys ya. Nah, kamu juga perlu ini memelihara, merawat sikap-sikap, perilaku-perilaku positif dari dirimu. Karena itu adalah sumber kekuatan kamu untuk bisa ya memberikan atau menebarkan cinta kasih kepada sesama. Jadi kreativitas kamu itu ya, kamu orang yang kreatif, kreativitas kamu atau hasil dari kreativitas kamu itu ya, kalau kamu memanfaatkan secara positif, maka itu akan memberi kekuatan, memberikan cinta dan kedamaian untuk orang-orang di sekitar kamu atau di circle kamu. Nah seperti itu guys. Wah luar biasa. Oke, ini aja ya readingan buat kamu file 1. Sekarang kita akan lanjut lagi untuk reading ke file 2. Nah guys, ini aku sudah bersama dengan file kedua. Buat kamu yang pilih bunga sepatu berwarna merah ya, ini file kamu. Mari kita shuffle. Ada the lovers, ada Queen of Pentacles, ada Nine of Swords, ada the Moon, ada the Sun,
ada Five of Wands, ada King of Wands, ada Seven of Pentacles, ada Eight of Wands, ada Eight of Cups. Oke, kita akan susun dulu ya guys, supaya mempermudah untuk dibaca ya, untuk di reading. Oke, ini dia untuk file kedua ya. Nah, ini tebaran cardsnya. Sebelum kita reading, aku mau scanning zodiaknya dulu ya. Di sini ada zodiak yang berasal dari elemen fire, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada juga dari elemen water signs, Cancer, Pisces, Scorpio. Ada juga dari elemen earth, Virgo, Taurus, and Capricorn. Lalu ada juga dari elemen air, Aquarius, Libra, and Gemini ya. Semuanya lengkap, semua zodiak ada di file kedua juga ya. Namun di sini yang kuat energinya itu berasal dari zodiak Gemini dan Pisces ya guys. Oke, sekarang kita akan mulai reading keberuntunganmu di tahun 2024. Sepertinya ini meliputi banyak aspek ya. Kamu beruntung dalam segi relationship ya, kemudian dari segi finansial juga ada juga dari segi karir ya. Semuanya sepertinya tiga bidang ini ya. Oke, atau tiga aspek ini ya. Di sini kuat energinya, beruntung di dalam tiga aspek itu ya, entah semua atau salah satunya atau beberapa gitu ya, karena di sini general energy atau general reading ya, jadi umum ya buat semua orang, karena banyak yang watching atau nonton untuk file kedua ini ya. Oke, nah di sini aku akan mulai reading ya. Di sini ada Eight of Cups ya. Nah, beberapa dari kamu ini ya mengalami kekecewaan, entah itu di tahun lalu atau di masa-masa sebelumnya atau awal tahun 2024 kemarin ya. Pokoknya ini yang sebelumnya ya. Pas live lah. Nah, seperti itu beberapa dari kamu ini, terutama yang single ya. Di sini yang single atau yang single mother atau single dad gitu ya, kemungkinan pernah dikecewakan oleh seseorang ya. Seseorang pernah pergi meninggalkan kamu seorang diri ya. Di sini hubungannya dengan masalah asmara atau percintaan ya. Jadi ada seseorang yang pergi meninggalkan kamu atau mengecewakan kamu ya, membuat kamu kecewa gitu ya. Dan kamu jadi sendiri gitu ya. Ada beberapa dari kamu yang break up, ada yang divorce, ada yang putus, ada yang ditinggal pergi ya, entah itu ditinggal nikah ya, atau ditinggal diduakan gitu ya, atau diselingkuhi, atau dihianati gitu oleh pasangannya gitu ya. Ini beberapa dari kamu ya, entah itu kamu single atau single mom atau single dad gitu ya. Di sini tergambar bahwa seseorang meninggalkan dirimu gitu ya, di masa lalu atau di masa-masa sebelumnya ya. Namun untuk di masa sekarang atau saat ini atau di tahun 2024 ini ada kabar baik ya. Nah, ini dikonfirmasi dengan cards dari The Lovers ya. Beberapa dari kamu akan menemukan cinta baru ya. Buat kamu yang single akan menemukan cinta baru, dan buat kamu yang berpasangan ya, mungkin masih dalam masa tahapan pengenalan, ini akan naik ke jenjang berikutnya ya, ke jenjang lebih serius. Bahkan ada beberapa sebagian kecil dari kamu yang tahun ini, this year, itu get married ya. Oke, congratulations. Ya, ini buat kamu ya. Jadi sepertinya akan tergantikan seseorang yang hilang dari hidupmu ya, seseorang yang
pergi dari hidupmu ini akan tergantikan ya dengan seseorang yang baru. Nah, seperti itu ya. Ini termasuk keberuntungan kamu di tahun 2024 ya. Ada new relationship atau new love atau new someone for you that's special for you. Wow, congratulations guys. Oke, bagus sekali ya. Nah, ini untuk sebagian orang ya, tidak semua. Nah, ini sebagian orang yang belum get married nih, atau yang masih menjalani suatu hubungan ya, akan ada berita bagus dalam relationship ya, love relationship ya, akan ada ikatan penyatuan gitu ya, pernikahan, ini kartu pernikahan juga, perjodohan gitu, tunangan, nah seperti itu, atau akan bertemu dengan seseorang yang baru ya, cinta baru. Wow, that's great guys. Oke, next. Di sini ada the moon ya. Ya, pada awalnya kamu itu memang galau sebelumnya ya, sebelumnya kamu itu galau ya, tidak tahu harus apa karena kamu pernah terluka, pernah disakiti gitu ya, oleh seseorang. Kamu sempat galau ini, tapi di tahun ini, in this year ya, kegalauan kamu, kekhawatiran kamu ya, mood kamu, perasaan kamu yang terluka itu akan terpulihkan ya, karena akan tergantikan semuanya dengan sesuatu atau seseorang yang baru. Jadi kamu tak perlu khawatir ya guys. Oke. Next, keberuntungan di tahun 2024 di sini ada the sun. Jelas masa depanmu itu sangat cerah ya. Ada beberapa impian, cita-cita, keinginan atau harapan kamu yang terwujud di tahun ini. Entah apa itu, kan beda-beda ya setiap orang ya. Keinginannya beda-beda, impiannya berbeda-beda, kemudian cita-citanya berbeda-beda. Tapi di sini dikonfirmasi oleh card the sun bahwa impian kamu, cita-cita kamu, harapan kamu, keinginan kamu ada yang terwujud di tahun 2024. Wow, congratulations ya. Oke, that's very wonderful ya guys. Ini benar-benar good news for you. Ya, bagus sekali guys ya. Oke, next. Di sini ada Nine of Swords. Oke, beberapa dari kamu ini pernah dilanda ketakutan, kekhawatiran. Beberapa lagi ada yang sampai overthinking gitu ya, karena dihadapi oleh permasalahan hidup. Ya, permasalahan hidup yang pelik, entah itu dalam segi hubungan, karir, atau keuangan gitu ya. Ada juga aku ngerasa nih ya, beberapa dari kamu yang dikejar-kejar oleh hutang gitu ya. Mungkin ada yang berhutang gitu ya, itu dikejar-kejar sama debitor gitu. Ya, jangan khawatir ya guys. Di sini karena ada the sun ya, ada pemulihan, energi pemulihan ya. Semoga saja di tahun ini kamu bisa melunasi hutangmu atau membayar hutangmu ya, sehingga kekhawatiran kamu atau overthinking kamu itu akan segera berakhir ya. Kayaknya ada rasa ketakutan gitu ya, ketakutan yang besar. Kamu apa sih yang kamu takutkan gitu? Kamu dikejar-kejar oleh sesuatu gitu, karena kamu jadinya ketakutan ini ya. Ketakutan yang luar biasa ini, kamu sampai susah tidur juga ya, insomnia kadang-kadang ya, karena adanya beban atau masalah yang mendera gitu, jadi kepikiran gitu ya. Ini aku nangkepnya energi dari masalah keuangan atau finansial ya. Oke ya, semoga aja kamu yang bermasalah dalam finansial atau keuangan, semoga aja cepat pulih ya, atau cepat segera teratasi gitu ya, karena di sini memang ada desan ini ya, ada harapan loh, ada harapan yang baru buat kamu ya. Nah, ini sepertinya kabar bagus ya, kayaknya akan ada perbaikan dari berbagai aspek dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu. Oke, next ada Five of Wands ya. Nah, ini Five of Wands, beberapa dari kamu itu saat ini dalam masa-masa persaingan atau kompetisi ya. Jadi beberapa dari kamu ini berkompetisi dengan seseorang ya. Seseorang ini rival kamu. Rival itu pesaing kamu ya. Cukup berat gitu ya. Dia juga memiliki kapasitas yang
bagus gitu ya. Mungkin kamu ini berkompetisi entah itu dalam hubungan ya, dalam memperebutkan seseorang gitu ya, atau kamu itu berkompetisi dalam karir juga ya, memperebutkan posisi gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, entah itu dalam hubungan, kamu sedang berkompetisi untuk mendapatkan seseorang gitu ya, seorang cewek atau cowok gitu yang kamu sukai, atau kamu sedang memperebutkan suatu posisi atau jabatan tertentu gitu ya. Di sini ada aroma-aroma persaingan ya, persaingan atau berkompetisi ya. Kamu berkompetisi dengan seseorang. Apakah ini kamu sudah kemarin-kemarin berkompetisi atau saat ini atau yang akan datang berkompetisi ya. Namun di sini ada good news, ada kabar baik ya. Ini dikonfirmasi dengan cards dari Eight of Wands ya. Ada kabar baik yang menghampiri kamu guys ya. Nah, yaitu kalau kabar baiknya ini ya, kalau dalam hubungan kamu berkompetisi gitu, kamu akan mendapatkan seseorang yang kamu inginkan ya. Kamu jadi the winner atau pemenangnya gitu ya. Kemudian kalau kamu di sini berkompetisi dalam karir atau pekerjaan, maka kamu yang akan menjadi pemenangnya ya. Nah, sepertinya kamu yang akan naik jabatan ini. Ya, beberapa dari orang, aku merasakan bahwa beberapa dari orang itu naik jabatan atau karirnya meningkat atau posisinya naik. Nah, seperti itu di tahun 2024. Itu keberuntungannya. Wow. Wah, bagus sekali ya. Wah, semoga amin ya. Semoga resonate. Nah, kemudian ini karena pekerjaan kamu bagus atau membaik ya, atau kamu menjadi pemenang dari suatu kompetisi gitu, akhirnya kamu mendapatkan posisi yang bagus. Nah, itu berefek atau berdampak pada keuangan kamu ya. Kamu di sini adalah orang yang sabar menunggu atau sabar menanti ya atas hasil jerih payah kamu gitu ya. Atas hasil jerih payah kamu sabar menunggu dan menanti hasilnya, maka hasilnya pun akan bagus guys ya. Di sini aku nemu ada Queen of Pentacles ya, keuangan kamu membaik ya. Bagus ini keuangannya ya. Akan pulih gitu ya. Kalau kamu kesulitan ekonomi atau finansial gitu, akan pulih guys ya. Keuangan kamu bagus ini ya. Nah, ini hasilnya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Nah, seperti itu. Makanya itu aku bilangkan kamu jangan khawatir, jangan overthinking lagi, jangan takut-takut lagi ya dikejar-kejar. Misalnya sama debitor atau hutang atau apapun gitu ya. Kamu perlu tenang gitu ya, tenangkan diri kamu jangan khawatir ya. Rezeki memang Tuhan yang menentukan, tapi kamu juga perlu berusaha gitu ya. Jadi harus balance, berusaha dan juga berdoa, minta ke Tuhan gitu supaya rezekinya dibanyakin, diberlimpahkan gitu. Sambil kamu berusaha, sambil kamu bekerja gitu ya. Nah, biasanya usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil loh guys ya. Semakin kamu berusaha keras, maka itu berpotensi atau berpeluang semakin kamu banyak menghasilkan pentacles ya, seperti itu. Akan banyak menghasilkan pundi-pundi keuangan kamu akan membaik ya, akan jadi bagus dan seperti itu, dan kamu akan bisa melunasi hutang-hutang kamu gitu ya. Ini kalau kamu berhutang gitu ya, atau kalau kamu memiliki masalah keuangan, maka kamu bisa meningkatkan keuangan kamu sehingga kamu tidak perlu khawatir lagi memikirkan masalah kebutuhan hidup gitu ya, karena kamu ada penghasilan gitu ya. Nah, ini berkat kamu yang mau sabar, jadi harus sabar, terus berusaha, terus berdoa juga jangan lupa gitu ya. Jadi harus balance berusaha dan berdoa gitu ya. Jadi usaha harus diiringi sama doa, doa pun harus disertai dengan usaha. Nah, seperti itu loh guys ya. Oke, ini dia keberuntungan kamu di tahun 2024 ya. Ada yang dari segi hubungan ya, kalau kamu masih single, tapi ada juga yang dari segi pekerjaan ya. Kalau kamu kemarin-kemarin bermasalah dengan pekerjaan kamu, sepertinya karir atau pekerjaan kamu akan meningkat di tahun ini ya. Karir kamu akan lebih baik atau lebih bagus ya. Kalau kamu bermasalah dengan keuangan, maka keuangan kamu pun akan membaik ya, akan bagus. Jadi kamu tidak perlu khawatir ya. Yang penting kamu konsisten untuk bekerja ya. Terus berusaha, jangan menyerah ya, apapun kondisimu saat ini ya. Karena tahun 2024 kan belum habis ya. Jadi masih ada waktu untuk bisa memperbaiki kehidupan kamu agar lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Nah, seperti itu guys. Oke, ini aja readingan buat kamu
kedua. Sekarang kita akan lanjut lagi reading oracle-nya. Oke? Hai guys, ini dia oracle buat kamu yang pilih file kedua. Kita akan mulai shuffle. Ada self love, ada everything changes. Oke, everything changes. Well, kita akan mulai dari sini, self love. Today, I love myself fully. I accept myself exactly as I am. I'm able to recognize my own divinity and to appreciate the purity of my soul. I take the time to care for myself. I enjoy myself. I nourish myself. I'm kind to myself. I'm grateful for who I am. Wah, di sini pesannya adalah kamu harus self love atau mencintai dirimu sendiri agar kamu bisa menarik keberuntungan di tahun ini. Jadi kamu harus self love ya. Kamu perlu mencintai dirimu dengan totalitas ya guys. Kamu perlu pertama-tama itu menerima dirimu sendiri. Apapun kelebihan dan kekurangan dirimu, kamu perlu terima. Itulah dirimu. Nah, seperti itu. Jadilah diri sendiri ya guys. Jangan jadi orang lain. Terus cintai dirimu ya. Kamu itu ya perlu mengakui hal-hal yang ada pada dirimu, baik itu kelebihan maupun kekurangan. Ya, kalau ada kelebihan yang ada pada dirimu, kamu perlu pertahankan. Kemudian kalau ada kekurangan, kamu bisa perbaiki dan tingkatkan. Nah, seperti itu ya guys ya. Kamu perlu menghargai eksistensimu, keberadaanmu ya, karena jiwamu itu sangat murni ya. Your soul is light ya. Jiwamu itu cahaya loh guys ya. Banyak kebaikan-kebaikan yang ada pada dirimu ya. Jadi kamu harus menghargai dirimu sendiri. Oke. Caranya yaitu kamu harus mencintai dirimu dengan mempedulikan dan memperhatikan dirimu sendiri ya. Kamu jangan ingin terlalu banyak berkorban buat orang lain ya. Karena tidak semua orang itu bisa balas budi loh guys ya. Tahu terima kasih itu tidak semua orang. Jadi kalau kamu baik sama orang itu harus sesuai porsinya ya. Kamu itu misalkan berkorban untuk orang lain gitu ya, sesuai dengan porsinya, artinya jangan sampai merugikan diri kamu. Nah, seperti itu loh guys ya. Jangan sampai kamu berkorban demi orang lain tapi kamu sendiri menderita atau tidak peduli dengan dirimu sendiri. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Kamu mengorbankan sesuatu ya, atau berkorban sesuatu untuk orang lain, tapi kamu harus lihat juga porsi kamu, diri kamu itu ya, apakah kamu menderita atau tidak. Kalau kamu menderita lebih baik nggak usah. Nah, seperti itu loh guys ya. Yang penting jangan sampai dirimu menderita. Kamu harus berbahagia ya guys. Kamu harus menyayangi dirimu sendiri, karena tidak semua orang itu tahu balas budi, tidak semua orang itu tahu diri. Nah, seperti itu. Jangan keterlaluan melakukan sesuatu itu kepada orang ya, memberikan sesuatu itu kepada orang secara maksimal banget gitu, tanpa mempedulikan diri kita sendiri. Nah, itu juga nggak bagus ya guys ya. Kalau yang kita berkorban untuk orang lain terus kita tersiksa menderita, itu nggak bagus guys ya. Kita boleh membantu orang lain ya, sesuai dengan porsinya. Berkorban sesuatu misalnya secara materi juga tidak apa-apa selama kita tidak menderita atau selama tidak merugikan diri kita. Ya nggak masalah gitu. Kalau berbuat kebaikan yang banyak atau maksimal ingin membantu orang gitu ya, atau mengorbankan sesuatu gitu seperti materi atau keuangan gitu ya untuk membantu orang, tapi asalkan kitanya jangan sedih, asalkan kitanya jangan merasa kehilangan, asalkan kitanya jangan menderita, asalkan kitanya jangan dirugikan. Nah, seperti itu ya, tidak apa-apa.
Oke, jadi di sini pesannya cintai dirimu sendiri. Kamu perlu menikmati dirimu sendiri, ya, menghibur dirimu sendiri. Kamu perlu menikmati hidup. Kemudian kamu perlu merawat dirimu sendiri, ya, baik itu secara fisik maupun secara mental. Kamu perlu merawat dirimu sendiri. Secara fisik, kamu bisa merawat diri, ya, misalnya mengoleskan nutrisi gitu ya ke kulit, misalnya merawat gigi ya, kemudian merawat muka ya dengan vitamin atau apa gitu ya yang bisa membantu kulit kita tetap fresh atau segar. Nah, itu salah satu cara kita mencintai diri sendiri. Kemudian merawat dirinya juga ya, selain secara fisik itu bisa secara mental ya atau personal. Misalnya kita menghindari orang-orang toksik ya, menjaga batasan ya, bikin batasan, menjaga jarak dari orang-orang toksik ya agar mental kita sehat. Nah, itu juga termasuk ya self love atau mencintai diri sendiri gitu. Jadi kamu perlu berbaik hati dengan dirimu sendiri. Kamu perlu memperhatikan dirimu sendiri. Nah, dan kamu perlu bersyukur dengan apa adanya dirimu saat ini, seperti itu. Jadi kamu jangan pernah merasa kurang, jangan pernah melihat orang lain itu, wah, orang lain lebih cantik, lebih tampan atau lebih bagus. No, jangan lihat orang, tapi fokuslah sama dirimu sendiri. Apa yang ada pada dirimu, Kak? Jadi kamu tuh harus mengenali dirimu sendiri. Kamu harus kenal siapa sih dirimu itu. Nah, seperti itu guys ya. Dan syukuri apa yang dikasih oleh Tuhan ya, apa yang diberikan oleh Tuhan. Fisik, misalnya secara fisik ya, cantik itu tidak harus selalu putih loh guys ya. Misalnya punya kulit eksotis, itu kamu juga cantik ya. Cantik itu juga tidak selalu berdampak ke fisik gitu ya, tidak selalu fisik. Kalau fisiknya bagus berarti selalu cantik, tidak juga ya. Lebih cantik lagi itu kalau kamu punya inner beauty ya, kecantikan personal atau kepribadian kamu. Nah, seperti itu loh guys ya. Dan alangkah lebih bagusnya lagi kalau kamu cantik secara fisik dan juga secara personality atau kepribadian itu ya. Semua orang itu bagus ya guys ya, maksudnya cantik, tampan, cakep gitu loh. Nggak ada yang nggak bagus ya. Ciptaan Tuhan itu semuanya bagus, baik ya, cantik, cakep, ganteng, tergantung daripada kita ya merawatnya gitu ya. Jadi kita perlu merawat diri baik secara fisik maupun secara mental gitu ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk self love. Nah, seperti itu ya. Perlu perawatan diri, itu pesannya ya untuk kamu yang pilih file kedua. Oke, next. Ada everything changes. A soft light radiates from my heart. It illuminates those around me and transforms every situation I encounter. I maintain a positive attitude in spite of any difficulties I may perceive. No matter the circumstances, I remain a source of true joy. Everything changes when it is but in the light of the divine. Oke, in the light of the divine. Wah, segala sesuatunya itu bisa berubah loh guys. Di sini pesannya ya. Jadi kamu jangan menyerah pada keadaanmu ya. Kalau keadaan kamu sekarang atau di masa lalu ya lagi sulit-sulitnya gitu ya, lagi berada di posisi yang tidak mengenakan atau berada di zona yang tidak nyaman ya, berada di dalam keterpurukan, kamu jangan berputus asa karena segala sesuatu itu bisa berubah gitu ya. Roda itu berputar ya, roda kehidupan itu berputar gitu ya. Dan kamu pun bisa ya atau perlu merubah situasimu, yaitu dengan cara berusaha loh guys ya. Berusaha merubah situasimu. Kan ada yang bilang bahwa Tuhan tidak akan merubah ya nasib seseorang ya kalau orang itu tidak mau merubahnya. Nah, seperti itu. Jadi kamu diminta di sini merubah. Kira-kira mungkin ada habit-habit kamu yang kurang baik kah, atau habit-habit kamu yang tidak
bisa mendukung kamu untuk berkembang maju, nah itu bisa kamu tinggalkan atau kamu perbaiki seperti itu loh guys ya, agar kamu bisa bergerak maju ya, agar kehidupan kamu itu bisa berubah, agar situasinya bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Kamu perlu melihara perilaku-perilaku atau sifat-sifat yang positif ya, agar bisa menyelesaikan ya kesulitan-kesulitan yang kamu alami dalam hidupmu. Jadi sepertinya berhubungan nih ya guys ya, sikap kita atau perilaku kita dengan situasi kehidupan kita ya. Namanya manusia kan, nobody is perfect ya. Jadi mungkin kita ada hilaf, ada salah gitu ya, pernah berbuat salah atau pernah berbuat yang tidak baik gitu ya. Nah, sepertinya di sini pesannya kita perlu memperbaiki gitu ya, dan memelihara terus sifat positif kita gitu. Jadi kita perlu memperbaiki sifat kita mungkin atau habit kita yang kurang baik gitu ya, agar bisa selalu positif. Nah, kalau kita sudah memiliki sikap yang positif, maka kita perlu pelihara gitu ya, agar bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup kita. Jadi penting sekali untuk berpikiran positif ya guys. Jangan berburuk sangka apalagi kepada Tuhan gitu ya. Karena posisi atau situasi kita sulit saat ini, lalu kita berburuk sangka kepada Tuhan, jangan-jangan begini begitu. Oh, tidak ya. Kita harus selalu berpikiran positif karena Tuhan itu memberikan kita ujian kehidupan gitu semata-mata agar kita ini bisa berkembang ya, bisa bertumbuh berkembang menjadi pribadi yang lebih dewasa, agar kita belajar tentang kehidupan ini gitu ya. Makanya kan kehidupan ini tidak selalu mudah, tidak selalu berjalan lancar, tidak selalu mulus kan guys ya, selalu ada tantangan, rintangan ya, seperti itu guys ya. Jadi apapun kondisimu, apapun situasimu saat ini ya, kamu harus banyak-banyak memelihara energi positif ya, banyak-banyak merawat diri ya, dengan memelihara perilaku yang positif atau baik gitu ya. Karena semakin kamu positif, maka kamu akan semakin bercahaya atau bersinar, dan itu akan membawa keberuntungan masuk ke dalam hidupmu ya, terutama di tahun ini. Oke, seperti itu pesannya guys untuk kamu yang pilih file kedua. Sekarang kita akan reading kembali file 3. Guys, ini dia file kamu yang pilih file ketiga dengan tanda bunga sepatu berwarna putih. Cantik ya guys. Putih ini melambangkan kemurnian ya. Nah, mungkin beberapa dari kamu adalah orang yang suka warna putih ya, atau kamu ini adalah orang yang jujur ya, murni. Oke, sekarang kita akan mulai reading. Oke. Di sini ada Six of Cups. Kemudian ada Five of Pentacles. Ada Seven of Cups. Ada Queen of Cups. Ada Knight of Pentacles. Ada The Chariot. Ada The Empress. Ada Ace of Wands. Ada The High Priestess. Ada Page of Cups. Oke, kita akan mulai susun dulu ya cards-nya. Nah guys, ini dia tebaran cards dari file ketiga ya. Kita akan mulai reading, tapi sebelumnya kita akan scanning dulu zodiaknya ya. Oke, di sini untuk file ketiga ada
elemen dari water signs ya, Cancer, Pisces, and Scorpio. Lalu ada juga dari earth signs, Virgo, Taurus, and Capricorn. Lalu ada juga di sini dari fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius ya. Oke. Nah, di sini yang kuat ya energinya itu berasal dari elemen water signs ya, Cancer, Pisces, and Scorpio ya. Dan didominasi ini energi terkuatnya dari Cancer ya. Oke guys. Oke. Well, nah sekarang kita akan mulai reading ya. Oke, keberuntunganmu di tahun 2024 untuk file ketiga. Sepertinya ini aku merasakan bahwa adanya energi perbaikan dari segi perekonomian dan karir ya. Nah, oke, kita akan mulai dari sini. Ada Five of Pentacles ya. Beberapa dari kalian ini sebelumnya ya, mungkin tahun-tahun sebelumnya atau di awal tahun tadi atau kemarin-kemarin itu, atau sampai saat ini pun ya, ada yang kesulitan dalam ekonomi. Wah, ini morat-marit ya perekonomiannya gitu ya. Sepertinya income-nya menurun drastis ya dari sebelum-sebelumnya gitu. Ya, kalau berdagang atau berusaha gitu ya, income atau pendapatannya itu mulai menurun ya. Tidak sebanyak tahun-tahun lalu gitu ya. Ada penurunan lah dalam kerejekian. Ini sebelumnya ya. Nah, di sini kalian kesulitan dalam ekonomi gitu ya. Benar-benar berusaha sekali untuk mencukupkan kebutuhan hidup gitu ya. Ya, kalian kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup beberapa dari kalian ini ya. Beberapa saja ya. Oke, di sini memang benar nih kesulitan ya dari segi finansial. Dan di sini juga ada Six of Cups ya. Sepertinya juga kalian di sini ya kesulitan dalam hal finansial itu karena kalian telah melewatkan beberapa peluang ya, beberapa kesempatan ya di masa lalu, di waktu-waktu sebelumnya gitu ya. Ada kesempatan-kesempatan yang datang sama kalian tapi terlewatkan, atau ada kesempatan-kesempatan yang bagus yang datang ke kalian tapi kalian mengalami gangguan ya atau hambatan. Nah, seperti itu. Atau kalian gitu ya mengalami kegagalan gitu ya dalam usaha yang kalian geluti, atau dalam pekerjaan kalian, atau dalam suatu proyek yang sedang kalian tangani ada kegagalan gitu ya, dan itu berdampak pada ini finansial ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Ini di masa-masa sebelumnya ya. Nah, seperti itu. Ini aku berbicara masa-masa sebelumnya ya. Bisa juga awal-awal tahun tadi atau tahun lalu, tahun kemarin-kemarin gitu ya. Ada kesulitan ekonomi yang kalian hadapi ya. Kemudian ada juga kegagalan ya, ada peluang atau kesempatan yang terlewatkan gitu ya. Tapi no worry, jangan khawatir, keberuntungan di tahun 2024 ini ada lagi ya guys ya. Di sini bagus sekali ada Seven of Cups ya. Kalian akan mendapatkan kembali peluang-peluang baru ya, kesempatan-kesempatan baru yang hadir di tahun ini. Wow, luar biasa. Dan kesempatan-kesempatan ini ya atau peluang-peluang ini lebih bagus lagi, lebih menjanjikan atau lebih memberikan profit yang besar lagi ya dibandingkan kemarin-kemarin ya, dibandingkan kesempatan yang telah berlalu itu ya. Nah, seperti itu ya guys. Ini ada kesempatan yang bagus sekali ya, entah itu peluang pekerjaan ya atau usaha baru ya, sepertinya begitu guys ya. Nah, ada kesempatan-kesempatan bagus atau peluang-peluang baru yang diberikan oleh semesta ke kamu ya. Kamu tinggal pilih ini peluangnya ya. Di tahun 2024 peluangnya bagus-bagus ya, kesempatannya menarik ya. Ya, tapi kamu harus hati-hati loh untuk memilih, karena tidak semuanya ini tidak semuanya ini menjanjikan, atau tidak semuanya ini bisa memberikan hasil yang maksimal atau hasil yang besar gitu ya. Tidak semua. Jadi kamu harus jeli memilih ya, karena di sini aku merasa, nah
Kamu perlu menggunakan intuisi kamu untuk memilih kesempatan atau peluang yang diberikan atau ditawarkan ke kamu. Mungkin ada tawaran-tawaran bagus ini di tahun 2024 ya. Aku merasakan kamu akan diberikan tawaran-tawaran yang bagus ya. Tapi hati-hati ya, tawaran-tawaran yang menggiurkan itu harus logis ya, harus masuk akal. Jangan sampai ketipu juga ya. Siapa tahu kan ada orang yang memberikan proyek kerjasama atau tawaran gitu ya, siapa tahu gitu manipulatif ya. Itu kamu perlu menggunakan intuisi kamu ya untuk memilih tawaran yang benar-benar bisa memberikan kamu keuntungan atau menguntungkan gitu ya, atau yang benar-benar bagus gitu buat kamu. Nah seperti itu ya guys. Oke, ada tawaran bagus dan menguntungkan ini ya. Nah ini diperkuat dengan Page of Cups ya, awal yang baru, awal yang bagus. Nah, kamu akan memilih salah satu peluang atau kesempatan itu ya, dan kamu akan mendapatkan kerejekian dari sini. Di sini ada fish ya, ada kerejekian atau hasil. Nah, dari kesempatan yang atau peluang yang kamu ambil ini nanti ya, ada karir baru ya. Nah, di sini diperkuat dengan Ace of Wands ya. Kamu akan menjalani karir baru atau pekerjaan baru ya. Wow, selamat ya guys ya. Atau bisnis baru gitu ya yang ditawarkan oleh orang, atau memang peluang ini datang dengan sendirinya dan akan membentuk kamu memulai usaha yang baru. Nah, seperti itu loh guys ya. Oke, selamat ya, congratulations buat kamu ya. Nanti beberapa dari kamu akan punya karir baru atau pekerjaan baru yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, seperti itu, yang lebih menghasilkan gitu ya, memberikan keuntungan atau keuangan yang bagus gitu, kerejekian yang bagus ya. Dan di sini ada Queen of Cups ya. Kesempatan atau peluang itu berasal dari seseorang ya, seseorang, entah itu teman dekat atau rekan bisnis, atau kamu dikenalkan dengan seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi atau posisi yang tinggi, dan beliau yang akan membantu kamu, bisa seperti itu ya. Atau kamu memang nanti peluang kamu atau kesempatan kamu dalam berkarir atau pekerjaan baru ini akan mengangkat derajat kamu ya, mengangkat derajat atau posisi kamu naik ke atas gitu loh ya. Jadi kamu tidak bisa diremehkan atau tidak bisa dianggap atau dipandang sebelah mata lagi ya, karena karir kamu ini akan membawa kamu kepada posisi yang lebih baik ya, lebih tinggi ya, derajat kamu akan naik gitu loh. Nah, seperti itu, aku ngerasakan seperti itu ya. Kamu akan naik derajatnya ya. Iya, karena roda itu berputar loh guys ya, roda kehidupan itu berputar. Tadinya kamu berada di bawah ya, sekarang kamu akan mulai naik ke atas rodanya ya, akan berputar naik ke atas, dan kamu akan mendapatkan kesempatan baru, pekerjaan atau karir baru, sehingga kamu nanti ini posisinya naik ya. Posisi kamu itu bagus gitu ya, posisi dalam pekerjaan atau karir kamu itu bagus loh guys ya. Ada yang naik ini posisi atau jabatan atau karirnya ya di tahun ini. Wah, tentunya ini perlu proses waktu ya, yang tidak sebentar ya. Segala sesuatu itu perlu proses. Nah, dan di sini ya ada the Chariot. Sudah saatnya kamu itu maju, melangkah maju ya. Sudah saatnya kamu ini maju ya, bergerak gitu ya. Karena sudah ada peluang atau kesempatan ya, kamu memilih salah satunya gitu ya. Kamu fokus dulu sama salah satunya. Kalau udah berhasil nanti pilih lagi kesempatan yang lainnya kalau ada ya. Jalankan lagi gitu ya. Jadi kayak multitasking, kayak multi job gitu. Banyak pekerjaan, jadi tidak hanya satu bidang. Jadi kalau ada kesempatan jangan dilewatkan dulu, pelajari dulu. Kalau memang baik ya, bagus gitu, ambil. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ya, pesannya ya, sudah saatnya kamu melangkah, sudah saatnya kamu maju, sudah saatnya kamu bergerak ya. Jangan ditunda-tunda lagi, jangan stuck gitu. Kamu di sini diminta untuk bergerak ya, dan tidak menunda. Ya, kalau ada kesempatan ambil ya, setelah dipelajari tentunya. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu harus bergerak maju dan gunakan di sini
Ya, sekali lagi gunakan intuisi kamu untuk memilih kesempatan atau peluang yang ditawarkan. Ya, kamu perlu mempertajam intuisi kamu ya, karena intuisi kamu itu sangat penting sekali untuk memandu kamu ya, karena biasanya intuisi itu jarang melesetnya ya. Ya, intuisi itu biasanya intuisi atau firasat biasanya itu setiap manusia ada ya, punya intuisi atau firasat gitu, tapi tajam atau tidak intuisinya ya tergantung orangnya gitu ya. Nah, kalau kamu punya intuisi ya, firasat yang tajam gitu ya, ini sangat bagus sekali buat kamu untuk bisa memandu ya, memilih kesempatan atau peluang yang mana yang kamu ambil gitu ya, untuk kamu jalankan ya, atau kamu proses gitu ya. Nah, dengan begitu ya, kalau kamu bergerak maju ya, kalau kamu mulai usaha, mulai menjalankan karir bisnis atau usaha kamu, maka itu nanti ini tentunya akan menghasilkan ya, menghasilkan koin pentacles. Nah ya, pentacles datang sendiri ke kamu ya, jadi kamu nggak perlu mengejar-ngejar uang, tapi uang yang datang ke kamu. Nah seperti itu ya, uang datang ke kamu sesuai dengan kemampuan kamu, sesuai dengan hasil jerih payah kamu, sesuai dengan usaha kamu gitu ya. Jadi semakin kemampuan kamu itu tinggi, semakin kualitas kamu itu bagus, baik ya, semakin kamu bekerja keras, maka pentacles atau keuangan kamu akan semakin baik dan membaik gitu ya, semakin akan menghasilkan. Jadi banyak sedikitnya keuangan kamu itu tergantung dari usaha yang kamu lakukan, kerja keras yang kamu kerjakan gitu ya, atau kamu lakukan gitu ya. Jadi semuanya tergantung dari usaha kamu sebenarnya. Tapi di sini berpeluang atau berkesempatan untuk mendapatkan pentacles atau keuangan yang besar. Wah, karena di sini didukung dengan yang namanya kartu yang sangat positif dan sangat bagus ya. Ada di Empress ya, kesuburan. Lambang kesuburan, keberlimpahan, abundance ya. Jadi ada peluang buat kamu yang pilih file ketiga ini, ada peluang kamu mendapatkan abundance atau keberlimpahan atau kesuburan dalam hal finansial ya di tahun ini. Wow, luar biasa. That's so fantastic guys ya. Nah ini dia, keuangan kamu akan mulai membaik ya, malah akan bertambah semakin baik dan bertambah semakin subur ya, karena di sini ada lambang kesuburan atau abundance ya. Kamu akan dipenuhi dengan keberlimpahan di tahun ini ya, tapi tergantung daripada usaha kamu tadi ya, dan keputusan kamu dalam mengambil peluang atau tawaran yang ditawarkan gitu. Nah seperti itu ya guys ya, keberlimpahan, abundance, kesuburan, kemakmuran itu ada ya di tahun ini. Jadi keberuntungan kamu di tahun 2024 itu mengenai abundance atau keberlimpahan ya, kemakmuran itu ada di tahun ini, tapi tergantung dari seberapa besar usaha kamu dan seberapa jitu kamu memilih ya peluang atau kesempatan yang diberikan agar kamu bisa bekerja secara maksimal ya, membangun lagi usaha kamu, karir kamu, pekerjaan kamu, kamu bergerak maju ya, tidak pantang menyerah, kamu berusaha secara maksimal, maka hasilnya pun akan maksimal dan berlimpah ruah. Nah, seperti itu loh guys. Oke, ini ajari dengan buat kamu ya, file ketiga. Congratulations, selamat ya. Nah, kita akan reading oracle-nya. Oke. Well guys, ini dia ya oracle untuk file terakhir atau file ketiga. Sekarang kita akan mulai shuffle ya guys. Ada dance to the rhythm of life. Ada never alone. Oke. Kita akan mulai reading ya guys. Dance to the rhythm of life. Today I find joy in my heart. I lighten my life by releasing what I no longer need. I align myself with who I am and gently acknowledge who I am not. I am grateful for what I possess and am at peace with what I do not. I appreciate and accept my life as it is.
I live according to the will of God. In this way, I dance with life and see the magic of love bloom. Wow, di sini pesannya kalian itu harus bisa untuk mengikuti irama kehidupan. Ya, artinya menarilah mengikuti irama kehidupan. Jadi kalian jangan berlarut-larut untuk bersedih, berkecil hati gitu ya. Kalau situasi atau posisi kalian saat ini tidak baik-baik saja, tapi kalian coba ikuti irama kehidupan ya. Semakin kalian happy atau senang, bersyukur ya, maka itu akan menarik hal-hal yang baik untuk masuk ke dalam hidup kalian ya. Jadi semakin energi kalian positif, maka hal-hal yang positif pun akan datang masuk ke dalam kehidupan kalian. Jadi kalian perlu berbahagia gitu ya. Kalian harus menemukan kebahagiaan dalam diri kalian ya. Walaupun keadaan kalian atau situasi kalian sedang tidak baik-baik saja, tapi kalian cobalah ikuti irama kehidupan, kemana arus kehidupan ini membawa kalian gitu ya. Jadi kalau kita semakin sedih, semakin berkecil hati atau berputus asa, maka itu aura kita akan semakin redup, energi kita akan semakin turun, rendah, dan itu akan membuat kehidupan kita semakin terpuruk guys ya. Tapi sebaliknya, kalau kita berusaha untuk bangkit, berusaha untuk berpositif, positive thinking, berusaha untuk berbahagia, senang, berusaha untuk ceria gitu ya, happy-happy aja gitu ya, merasa baik-baik aja, fine-fine aja, walaupun sedang tidak baik-baik saja, maka segala sesuatu pun akan mulai membaik nantinya. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita itu tergantung dari energi yang kita pancarkan, aura yang kita pancarkan atau kita keluarkan gitu ya. Nah, kita harus banyak-banyak bersyukur loh guys ya. Kita harus berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan, menerima apa adanya, keadaan atau situasi saat ini, sambil kita berusaha untuk memperbaiki kehidupan. Nah, seperti itu guys ya. Nah, jadi Tuhan akan membawa kita itu ke tempat yang lebih baik ya. Terkadang ujian dalam kehidupan ini adalah mengenai kesabaran. Apakah kita masih sabar menghadapi situasi yang sulit atau situasi yang tidak baik-baik saja. Nah, seperti itu. Apakah kita bisa bersabar atau mampu bersabar gitu ya. Jadi ikuti saja skenario atau arus kehidupan ini ya, karena semuanya itu Tuhan sudah mengatur ya. Tuhan memberikan ujian itu tidak berlama-lama juga guys ya. Itu hanya sementara ya, agar kita mengambil atau memetik pembelajarannya. Jika sudah memetik pembelajarannya, maka siklus dari situasi yang kita hadapi itu tidak akan terulang kembali. Sebaliknya, kalau kita tidak mau belajar atau tidak memetik pembelajaran dari apa yang sedang menimpa kita atau apa yang sedang terjadi pada situasi saat ini, misalnya tidak baik-baik saja atau tidak menyenangkan gitu, kita tidak mau mengambil pembelajaran, tidak mau belajar, maka siklus itu akan terulang kembali gitu loh guys. Nah gitu, jadi kita perlu mengambil pembelajaran gitu, berusaha untuk sabar, tabah, ikhlas gitu ya, dan terus berusaha gitu. Tentunya Tuhan akan menaikkan roda keberuntungan kita guys ya. Roda kehidupan kita itu jadi naik, berputar ke atas gitu. Itu berkat kesabaran kita ya, ketabahan kita dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Nah, seperti itu loh guys ya. Jadi berusahalah untuk menari mengikuti irama kehidupan ini guys ya. Walaupun situasinya sedang tidak baik-baik saja, tapi percayalah situasi itu tidak akan bertahan lama, karena hidup ini dinamis ya guys, tidak statis ya, jadi dinamis, selalu berubah. Jadi pancarkan terus energi positifmu, aura positifmu, dan itu akan membantu kamu keluar dari masalah atau situasimu saat ini. Nah, seperti itu guys ya. Kemudian di sini ada never alone, my bond with God and the angels is a flame that illuminates my heart, regardless of the darkness around me. This bond is the foundations of my inner strength. It allows me to go on, having faith that all things will fall into divine order for my greatest benefit. I ask the universe for guidance, knowing I will always receive its help and protections. Today, the sun will rise and shine for me.
I'm never alone. Ya, jadi kamu itu tidak sendiri ya guys. Kamu memiliki ikatan dengan Tuhan ya, dan alam semesta juga dengan para malaikat-malaikat penjagamu ya. Jadi ada cahaya ilahi di dalam hatimu ya. Kamu bergerak dengan cahaya ilahi, makanya kamu bisa berbuat kebajikan atau kebaikan di muka bumi ini. Tebarkan terus kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Buatlah karma-karma baik sehingga kamu akan mendapatkan hal-hal baik yang ada dalam hidupmu. Seperti itu loh guys ya. Kamu perlu melawan kegelapan atau sesuatu yang berbisik yang tidak baik gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang atau sesuatu yang biasanya negative thinking atau hal-hal yang kurang baik gitu ya, yang mempengaruhimu, maka kamu perlu menghindarinya atau menjauhkan itu dari kehidupanmu ya. Ikatanmu dengan Tuhan itu adalah pondasi yang sangat kuat ya, untuk membentuk kehidupan yang lebih baik ya di duniamu sendiri ya. Kamu itu memiliki kekuatan terdalam dalam batinmu, dan segala sesuatunya itu akan berjalan dengan baik-baik saja. Percayalah ya guys ya, bahwa Tuhan akan memberikanmu pertolongan, membantumu ya guys ya. Akan ada keberuntungan yang besar yang akan masuk ke dalam hidupmu ya, kalau kamu mengikuti panduan ya, ajaran dari Tuhan ya, sesuai dengan ajaran yang kamu terima ya, dalam bentuk agama atau ajaran-ajaran kebaikan ya, itu berasal dari Tuhan ya. Tuhan membantu kamu untuk bisa menemukan hal-hal yang baik dalam hidupmu ya. Oleh karena itu, keberuntungan pun akan mengikuti dirimu loh guys ya. Jadi kalau kamu banyak berbuat kebaikan, maka keberuntungan pun akan mengikuti dirimu. Dan tentu saja itu tidak terlepas dari tantangan dan rintangan dalam hidup ini. Selalu ada masalah dalam hidup ini ya guys. Tapi bukan berarti kita berputus asa gitu ya. Karena dibalik ujian, cobaan hidup, masalah gitu kan, ada yang namanya kejutan, surprise, keberuntungan gitu ya. Tapi kita harus melewati dulu fase-fase sulit dalam hidup ini gitu ya. Setelah kita belajar, setelah kita mampu melewati fase-fase sulit dalam hidup atau situasi yang tidak menyenangkan, maka kita akan mendapatkan buah dari kesabaran kita, yaitu berupa keberuntungan yang merupakan hal-hal yang baik yang berasal dari semesta. Nah seperti itu ya guys ya. Tentunya kehidupan kita bisa menjadi lebih baik lagi ya. Oleh karena itu kita selalu meminta segala sesuatunya itu ke Tuhan ya guys ya. Kita menerima hal-hal baik dalam hidup kita itu bisa melewati atau melalui pertolongan orang ya, bisa juga perlindungan dari Tuhan melalui malaikat. Nah seperti itu loh guys ya. Jadi cahaya tetap bersinar ya, mentari tetap bersinar. Jadi kamu itu tidak pernah sendirian ya guys ya. Masa depanmu itu cerah ya. Di depan sana kamu memiliki masa depan yang cerah ya. Nah, coba lihat di sini ada the sun ya. Kamu memiliki masa depan yang cerah. Dan apa yang akan kamu dapatkan di masa depan itu tergantung dari apa yang kamu kerjakan atau apa yang kamu lakukan hari ini, saat ini, sekarang ini. Nah, seperti itu loh guys ya. Oke, itu aja readingan buat kamu, file ketiga. Well guys, demikian readingan untukmu hari ini ya, keberuntunganmu di tahun 2024 ya. Mari kita sama-sama berusaha ya guys, agar kita bisa mendapatkan kehidupan yang layak dan lebih baik lagi. Semoga saja readingan kali ini bisa resonate ya buat kamu ya. Dan jika resonate, semoga saja hal-hal baik itu benar-benar bisa terwujud dalam kehidupan kita ya, agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih baik lagi, dan memiliki nilai-nilai yang baik dalam kehidupan ini. Well guys, demikian untuk readingan kali ini. Semoga kita selalu sehat ya, bisa berbahagia dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Semangat selalu ya guys. Terima kasih. Terima kasih telah berkunjung. Terima kasih telah menonton. Terima kasih sudah subscribe dan like. Terima kasih juga buat kamu yang sudah berkomentar. Sampai jumpa lagi ya.
See ya!